315 karung itu 50 karung yang isi satu. Masing-masing ada 4 bungkus. Satu bungkusnya kurang lebih 1 kilo. Narkotika jenis sabu dengan bungkus teh dengan aksara Cina itu berasal dari segitiga emas, Myanmar, Laos, dan Thailand. Peredaran narkoba di Indonesia terus meningkat. Pasokan dari berbagai daerah bahkan negara luar seperti tidak pernah putus. Jumlahnya pun cukup banyak, hingga ratusan kilogram. Bahkan Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, dalam 2 tahun terakhir, angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia terus meningkat. Di tahun 2017, ada 3,3 juta jiwa pengguna narkoba di Indonesia. Sedangkan di tahun 2019 naik menjadi 3,6 juta jiwa. Dengan rentang usia antara 10 hingga 59 tahun. Dan berikut sejumlah tangkapan Badan Narkotika Nasional mengenai masuknya pasokan narkotika ke Indonesia. Sebuah kendaraan jenis truk dihentikan paksa tim BNN di Komplek Perumahan Pesona Metropolitan, Marogong, Bekasi. Sopir dan kernet truk diamankan. Ini mobil saya, Pak. Saya ngetem di sana. Saat dilakukan penggeledahan, terlihat tumpukan pisang di dalam truk ini. Pisang muda, Pak. Pisang muda. Mudah-mudahan di karbit lagi sih. Ada yang mau beli nggak ini pisang? Merasa yakin kalau truk ini membawa barang haram, BNN pun menggunakan anjing pelacak. Dari atas, ayo, Tumpukan pisang terus dibongkar, sampai akhirnya terlihat tumpukan karung di bawahnya. Dalam bungkusan karung warna putih. di karung. Itu di sana udah disiapin belum? Ayo kembali. Tampu. Iya itu dapat itu dah. Aja. Ke sana. Iya di itu aja tuh benar. Ya. Ya. Mainkan. Tolong diterima. Oke. Karung ini pun dibuka. Hasilnya ditemukan paket ganja yang telah dikemas dan siap diedarkan. Laporan dari masyarakat yang menyampaikan bahwa akan ada pengiriman ganja kurang lebih
setengah ton. Nanti menggunakan truk seperti modus-modus sebelumnya, sehingga informasi itu kita tidak lanjutin, kita pertajam lagi informasi yang kita dapatkan dan kira-kira lewat mana, kapan, ya kita lihat ciri-ciri yang lainnya, ketemu, begitu kita tahu itu akan ada ganja di dalamnya, kita buntutin sampai di Jakarta, sampai akhirnya di Lingkar Selatan, di tol Lingkar Selatan dia sepertinya curiga ada petugas yang mengikuti karena mobil kita mungkin ada yang dikenal, tetapi akhirnya si pelaku ini juga di keluar tol di Bekasi pun dia muter-muter, khawatir dia meninggalkan barangnya dan dia kabur, kita tangkap. Fantastis, jumlah ganja yang ditemukan di dalam truk mencapai ratusan kilogram. Kalau hitung setelah kita kemarin kan informasinya sekitar hampir setengah ton, tapi sampai saat ini pun masih lakukan penghitungan, tapi kurang lebih antara 450 kiloan lah. Sang sopir bernama Ferdi Hermawan, sedangkan kernetnya Erwin Budi Lesmana. Keduanya kemudian digelandang ke kantor BNN di Cawang, Jakarta Timur. Sebelumnya, Badan Narkotika Nasional atau BNN juga menggagalkan pasokan ratusan kilogram sabu di wilayah Tangerang, Banten. Sebuah ruko di Jalan Prabu Siliwangi, Cibodas, Kota Tangerang digerebek tim Badan Narkotika Nasional atau BNN. Satu unit truk yang sedang melakukan bongkar muat dijaga ketat tim BNN bersenjata lengkap. Berdasarkan informasi yang diterima BNN, truk ini membawa ratusan kilogram narkotika jenis sabu. Biar tinggi dia. Awalnya, tim BNN hanya menemukan puluhan karung berisi jagung dari dalam truk. Buat jagung makan dulu. Mana masing-masing karung biasanya berisi? Kita coba cek satu. Yang berisi satu. Karung-karung ini pun dibongkar. Boleh cek. Nah, kita cek satu ya. Dan akhirnya ditemukan paket sabu yang dikemas dalam bungkus teh hijau. Oke, angkat dulu Pak ya. Ayo Mas, angkat ya. Untuk mencari keberadaan barang bukti lain, BNN mengerahkan anjing pelacak. Truk itu udah sampai ke mana? Ke ruko ini dan dibongkar, muat di bawah. Barulah kita melakukan penggeledahan, terus penangkapan kepada tersangka. Nah, tersangka pada saat itu yang ada itu adalah si Y. Nah, Y kita lakukan interogasi, terus barulah ketangkap si P. Setelah dihitung,
Sabu dalam kemasan teh hijau asal Myanmar ini beratnya mencapai 200 kg lebih. Karung itu ada 315 karung. Dari 315 karung itu 50 karung yang isi sabu. Jadi ada jagung, ada sabu di dalamnya. Setiap karung yang berisi sabu itu, yang 50 karung itu masing-masing ada 4 bungkus. 4 bungkus itu, satu bungkusnya kurang lebih 1 kilo. Enam orang yang diduga terkait dalam peredaran sabu antar negara ini kemudian digelandang ke kantor BNN. 3 diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. Untuk mencari tahu aktivitas sehari-hari di gudang penyimpanan ratusan kilogram sabu, tim menyingkap tabir menyambangi ruko di Jalan Prabu Siliwangi, Cibodas, Kota Tangerang. Ruko ini disewa oleh tersangka sebesar 65 juta rupiah per tahun. Selama ini warga tidak ada yang menyangka kalau ruko ini dijadikan sebagai tempat penyimpanan narkoba. Tempat ini dulunya apa sih Bang sebenarnya Bang? Bangunan tua Pak. Ya pertama bangunan tua ya dibangun lalu disewakan ke tukang beras. Nah ya, tukang beras ini, agen beras ini udah berapa lama? Adalah sekitar 20 harian baru buka. Aktivitasnya kayak gimana Bang? Ya dia jualan beras, bongkar beras, pernah saya ngeliat pakai pick up. Udah gitu doang Pak. Ada berapa kali bongkar muat Bang? Saya waktu itu penglihatan saya doang ya, baru sekali doang saya ngeliat itu bongkar beras itu sekali pakai pick up. Nah terus yang terakhir ini ceritanya gimana Bang? Yang terakhir ini pakai truk gede. Dia bongkar sekitar jam 4 sore. Nggak lama BNN udah pada datang rame. Kita begini, kalau ada Dari 2 tangkapan, sabu di Tangerang dan ganja di Bekasi, BNN telah menetapkan 5 orang tersangka. Dengan total barang bukti sabu seberat 214 kg yang dipasok dari Myanmar dan 400 kg lebih ganja yang dipasok dari Aceh. Selain itu, BNN juga menyita 2 unit kendaraan jenis truk yang digunakan oleh para tersangka untuk mengangkut pasokan barang haram ini. Rupanya bukan kali pertama sang bandar menyembunyikan narkoba di dalam karung berisi bahan kebutuhan pokok. Di bulan Mei 2020 lalu, puluhan kilogram sabu dan ribuan butir pil ekstasi juga sempat diselundupkan di dalam karung berisi beras. Sepertinya bandar besar narkoba memanfaatkan masa pandemi ini untuk memasok barang dagangannya. Caranya dengan menyembunyikan barang dagangannya ke dalam karung berisi bahan kebutuhan pokok. Yang terjadi di Cikarang, Kabupaten Bekasi misalnya. Sebuah agen beras di Jalan Puspa, Mekar Mukti, Cikarang, Bekasi, digerebek tim BNN akhir Mei 2020 lalu. Anjing pelacak digunakan untuk mencari barang bukti narkoba di sekitar toko. Tumpukan barang berisi beras akhirnya dicurigai. Karung pun dibongkar.
Benar saja, dari dalam karung berisi beras-beras ini ditemukan kemasan teh hijau berisi narkoba jenis sabu. Tidak hanya itu, dari tempat ini juga ditemukan ribuan pil ekstasi yang juga disembunyikan di dalam karung beras. Setelah dilakukan penghitungan, berat sabu yang disita mencapai 66 kg. Masa pandemi ternyata tidak menyurutkan para bandar narkoba untuk tetap mendistribusikan barang haramnya. Bahkan, trennya semakin meningkat. Hasil penangkapan dan penyitaan kita di semester pertama tahun 2020 ini, kelihatannya ada peningkatan dari 2 jenis narkoba, narkotika jenis sabu dan narkotika jenis ganja. Kita memang berhasil mengidentifikasi bahwa narkotika jenis sabu dengan kemasan bungkus teh dengan aksara Cina itu berasal dari segitiga emas, negara Myanmar, Laos, dan Thailand. Ganja ini berasal dari tanaman dalam negeri, dan kita tahu bahwa dari dulu memang yang menjadi sumbernya adalah Aceh. Selain BNN, tim gabungan dari Direktorat Narkoba Mabes Polri dan Polda Bangka Belitung juga membongkar jaringan narkotika Indonesia Myanmar akhir Juli 2020 lalu. Kemungkinan besar jaringan ini sama dengan jaringan narkotika yang ditangkap oleh BNN di wilayah Tangerang, Banten pada 28 Juli 2020 lalu. Hal ini diperkuat dari asal barang, kemasannya, serta cara memasoknya. Saat itu, tim gabungan dari Direktorat Narkoba Mabes Polri dan Polda Bangka Belitung menggerebek sebuah gudang yang dijadikan sebagai tempat penyimpanan sabu. Dari dalam karung berisi jagung, ditemukan sedikitnya 9 kg sabu yang dikemas dalam bungkus teh hijau. Dalam pengembangannya, polisi kembali menemukan barang bukti sabu di wilayah Taman Mini, Jakarta Timur. 200 kg sabu disimpan dalam 196 karung jagung. Mabes Polri pun menetapkan 4 orang tersangka. 1 diantaranya seorang wanita. Badan Narkotika Nasional dan Polri diharapkan bisa terus bekerja maksimal untuk memutus mata rantai peredaran narkoba. Selamatkan anak bangsa, selamatkan generasi muda Indonesia.